Kebanyakan di peserta siang hari ini mungkin belum banyak mengenal istilah-istilah hukum karena kita bukan alumni hukum ya. Jadi mungkin lebih dikenalkan sangat mendasar sekali. Berarti fokus pembahasan kita ini adalah penyelesaian sengketa. Kira-kira begitu ya, Bang Nur Ahmad. Bahasa ini akan kemudian muncul, Pak Ustadz Maliki, Bang Ustadz. Dalam hal ini, final and binding adalah sesuatu pembahasan yang dimana ketika Bapak bersengketa, nanti yang akan ditemukan, ternyata masih ada banding ya, masih ada kasasi. Butuh waktu yang sangat lama. Saya bahkan ada perkara itu sampai untuk satu perkara, kemudian untuk tingkat pengadilan negerinya itu sampai setahun, Pak Ustadz. Nah, setahun lebih. Kemudian belum banding. Banding itu hampir 6 bulan sampai 8 bulan. Saya ini karena kebetulan profesi saya sebagai seorang arbiter, jadi kita sering berdiskusi dengan arbiter-arbiter lain dan membandingkan putusan yang dimana orang-orang menggunakan klausula pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu para member developer properti syariah di seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam program sharing kita siang hari ini yang insyaallah kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali bersama dengan narasumber yang merupakan ahli di bidang hukum. Nah, sebelum kita masuk ke acara kita, saya pengen menyapa-nyapa dulu ini. Ada Bang Zorni di Jambi ya. Kemudian ada, Assalamualaikum Bang Zorni, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian ada Pak Agus. Pak Agus mana ini? Di mana Pak Agus? Pak Agus Bogor? Dari mana? Oh, Pak Agus Kaltara. Masya Allah, alhamdulillah. Berikutnya sebentar, izin saya. Ada Bu Liza. Bu Liza di mana Bu Liza? Di mana Bu Liza? Di? Oh, di Kaltim, di Berau. Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Berikutnya ada Bu Maisuro dari Aceh, kemudian Pak Edi dari Depok ya. Bang Herman dari Kaltim, Berau juga. Bu Lia Amilah dari Bogor. Pak Agus dari Jogja, Pak Vinaya dari Bekasi ya, tepatnya di Cilengsi atau Bekasi. Kemudian Pak Musdadi di Tangsel. Kemudian ada Bu Esti di Malang, Pak Agus tadi di Kalimantan. Dan ada Pak Arya di Jember, alhamdulillah. Insya Allah sambil menunggu teman-teman yang lain, kita menyapa langsung narasumber kita pada siang hari ini, yaitu adalah, saya manggilnya Abang ya, Bang Muhammad Nur Rahmat. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Bang Nur Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang Maliki. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat-sehat selalu Bang. Gimana kabar Antum? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi di mana ini? Oh. Di Surabaya, di Kapal itu. Oh. Di jembatannya di luar. Baik, lagi di Surabaya ya. Bukan lagi di Makassar ya? Di Surabaya.
Baik, baik, alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Bang Nur Rahmat lebih kurang ada 20 slide PowerPoint dan silakan dipersiapkan Bang Nur Rahmat. Saya tidak memperpanjang mukadimah nantinya tentunya, dan ini tidak hanya teruntuk bagi kita yang ahli atau berada di bidang hukum, tapi justru ini sangat penting sekali bagi para developer. Nah, ini sangat penting untuk disimak ya, terutama bagi kita justru yang non hukum atau yang bukan berprofesi di bidang hukum. Dan sebagai judul presentasi Bang Nur Rahmat kali ini adalah tanpa banding, tanpa kasasi. Wah, ini judul yang menarik ini ya, dan sangat rugi sekali bagi para audiens atau peserta yang tidak hadir pada siang hari ini. Kami himbau kembali kepada para peserta, member DPS untuk ikut serta di dalam Zoom ini. Silakan panitia untuk mengajak dan menghimbau kembali ke dalam grup-grup DPS yang ada. Bagaimana Bang Nur Rahmat? Sudah siap untuk presentasi? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini mungkin pembahasan arbitrase adalah pembahasan, kalau kebetulan spesialis saya adalah seorang advokat, seorang mediator, seorang likuidator juga. Tidak kenal maka tidak sayang ya. Saya sebagaimana saya sampaikan sama Bang Ustadz Maliki kemarin, saya berdiskusi kepada beliau, pembahasan yang saya akan angkat pada hari ini adalah berkaitan tentang masalah arbitrase. Dalam hal arbitrase, kenapa saya mengangkat arbitrase yang sangatlah provokatif? Saya angkat kemarin awalnya menghindari atau banding dan kasasi. Saya lebih buat judul yang lebih provokatif ya, tanpa banding dan kasasi. Jadi dalam hal penyelesaian sengketa yang saya akan buatkan dan akan berikan pada Bapak Ibu sekalian adalah proses penyelesaian yang dimana sudah sifatnya dalam bahasa hukum Belandanya. Ini kita karena kan hukum positif kita merujuk kepada Belanda ya. Ya, langsung Baik. di share screen dari baik. studio Bang Rahmat, Baik. nggak apa-apa. Baik. Pembahasan yang kali ini saya akan angkat adalah tanpa banding dan kasasi, arbitrase syariah dan efisiensi hukum di dunia properti syariah. Judul yang saya angkat ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian dalam hal sengketa, apalagi menggunakan peradilan umum, baik itu pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, dalam hal penyelesaian sengketa yang Bapak akan berikan atau mungkin akan hadapi ketika ada sengketa di antara kedua belah pihak, maka apalagi di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama pasti akan ada namanya banding dan kasasi. Proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa yang sangatlah butuh waktu yang sangatlah lama. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu kemudian bersengketa, makanya adalah bahasa sengketa dalam bahasa mungkin kita dapat untung sapi, ternyata keluar malah bukan sapi lagi tapi malah gajah gitu kan. Ini kadang pepatah atau mungkin ya kalau saya seperti itu gitu kan. Ini yang dikeluarkan. Nah, kalau dalam hal proses untuk arbitrase Bapak Ibu sekalian nanti kita diskusi dalam hal bertukar pikiran, kita kemudian sharing bagaimana apa ya dalam hal yang kita hadapi dalam fakta yang kita dalam hal menyelesaikan sengketa yang Bapak Ibu akan sering menemukannya ketika dalam hal bersengketa di peradilan umum, baik itu pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Nah, maka tidak kenal tidak sayang, saya Muhammad Nur Rahmat, kebetulan lahir besar Makassar, abah saya orang Gresik, umi saya orang Manuan Surabaya, kebetulan asli daerah Giri ya. Kemudian ya jelas kita seorang Muslim. S1 saya kuliah di S1 Unhas, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Internasional. Jadi ketika berbicara arbitrase, penyelesaian sengketa internasional, alhamdulillah menjadi sesuatu yang sangatlah familiar dari dahulu saya sering dapatkan. Dan di S2 saya mengambil Universitas Bhayangkara Surabaya. Jadi saya dalam hal mungkin lebih banyak pidananya, saya berdiskusi agar dapat sekolah yang dimana banyak orang-orang yang dimana lebih banyak bersifat praktisi ya. Jadi rekan-rekan saya itu kebanyakan polisi, jaksa, hakim di Universitas Bhayangkara. Dan alhamdulillah kita bisa bertukar pikiran bahwa sengketa-sengketa yang akan dihadapi adalah sengketa yang sebenarnya kita harus bagaimana mendudukkan bagaimana masalah yang sering kita hadapi. Nah, profesi saya
sebagai seorang advokat, sebagai konsultan hukum, beberapa pabrik saya alhamdulillah sudah tangani dalam hal masalah properti. Pernah juga pabrik-pabrik dalam hal itu pabrik genteng, pabrik apa namanya, pabrik plastik dan lain-lain di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan beberapa wilayah di Indonesia. Saya alhamdulillah sudah beberapa tangani, termasuk rumah sakit dan perusahaan-perusahaan properti. Saya sudah pernah menanganinya dan bahkan beberapa kredit macet. Ini kredit macet banyak langkah nih kalau nanti kita berdiskusi. Tapi terkhusus saya mengangkat bagaimana judul tentang arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa tanpa banding dan kasasi. Jadi penyelesaian sengketa yang akan kita hadirkan adalah penyelesaian sengketa yang sifatnya dalam bahasa hukumnya itu final and binding. Final and binding itu sudah bersifat final atau sudah ujung tombaknya atau sesuatu final lagi, tidak ada lagi akhirnya. Ini kan kebanyakan di peserta siang hari ini mungkin belum banyak mengenal istilah-istilah hukum karena kita bukan alumni hukum ya. Jadi mungkin lebih dikenalkan sangat mendasar sekali. Berarti fokus pembahasan kita ini adalah penyelesaian sengketa. Kira-kira begitu ya, Bang Nur Ahmad ya? Betul. Baik, Bapak Ibu. Betul. Penyelesaian sengketa yang saya sampaikan tadi sifatnya final and binding itu dalam bahasa yang nanti Bapak ketika sudah bersengketa, bahasa ini akan kemudian muncul. Pak Ustadz Maliki, Bang Ustadz. Dalam hal ini final and binding adalah sesuatu pembahasan yang dimana ketika Bapak bersengketa, nanti yang akan ditemukan, ternyata masih ada banding ya, masih ada kasasi. Butuh waktu yang sangat lama. Saya bahkan ada perkara itu sampai untuk satu perkara, kemudian untuk tingkat pengadilan negerinya itu sampai setahun, Pak Ustadz. Nah, setahun lebih. Kemudian belum banding. Banding itu hampir 6 bulan sampai 8 bulan. Itu di pengadilan apa itu, Bang? Pengadilan agama pun sama. Saya ini karena kebetulan profesi saya sebagai seorang arbiter, jadi kita sering berdiskusi dengan arbiter-arbiter lain dan membandingkan putusan yang dimana orang-orang menggunakan klausula pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketanya. Karena beberapa klausula ini nanti saya akan berikan juga edukasi tentang namanya klausula. Klausula itu isi perjanjian, Pak Ustadz Maliki. Nah, oke, baik. Nah, arbitrase sendiri ini apa ini kira-kira? Kalau tadi ada pengadilan negeri dan kemudian pengadilan agama, arbitrase sendiri ini apa kira-kira, Bang Nur Ahmad? Secara singkatnya. Dalam hal namanya arbitrase itu dalam bahasa hukum, dalam bahasa Belanda dan beberapa bahasa Latin dan lain-lain, arbitrase itu berasal dari kata arbitrage. Arbitrage atau arbitrate atau mungkin arbitrage dalam bahasa Belanda dan beberapa bahasa yang lain. Hampir sama, yaitu maknanya itu adalah penunjukan suatu yang namanya hakim atau kita bahasakan mungkin dalam hal wasit ya, yang sering orang-orang mengatakan wasit untuk memutus suatu perkara. Jadi arbitrage ini yang dimana bisa menyelesaikan sengketa baik itu nasional ataupun internasional. Jadi alhamdulillah saya beberapa perkara ini saya juga nangani ada kasus internasional di Belanda, di Inggris. Jadi kasusnya antara orang Inggris dengan orang Indonesia, sama-sama Indonesia tapi punya dana investasi di Inggris. Nah, ini kita berbicara yang dimana lebih khusus di sana aturan-aturan hukum mainnya, karena kita berbeda dengan aturan hukum di Indonesia. Nanti aturannya adalah di sana ada namanya beberapa pengacara, bukan hanya satu pengacaranya. Satu solisitor itu adalah pengacara yang non litigasi ya, dalam hal bisa menyelesaikan sengketa seperti di luar pengadilan, di pengadilan negeri atau pengadilan agama, tapi tidak kemudian benar-benar melakukan advokasi secara khusus, tapi bisa memberikan pendampingan advokasi dan yang satunya adalah memang khusus berkaitan dengan advokasi terhadap seluruh sengketa yang memang khusus di namanya litigasi. Litigasi itu contoh namanya area litigasi dan non litigasi yang orang-orang memahami gini. Kalau saya kemudian dalam hal sebelum kemudian terjun secara 100% dalam hal namanya dunia litigasi dan non litigasi, kadang orang-orang anggap litigasi itu hanya pengadilan negeri, pengadilan agama, Ustadz, ya kan? Atau mungkin pengadilan tata usaha negara atau pengadilan militer dan lain-lain. Nah, ternyata dalam hal kemudian non litigasi ada penyelesaian sengketa yang namanya sifatnya, ada pun yang dimana sifatnya putusannya sama dengan peradilan umum ataupun peradilan agama. Jadi pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, itulah arbitrase. Proses penyelesaian sengketa yang dimana diselesaikan di luar pengadilan umum, ya kita bahasakan pengadilan swastanya, untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum yang telah dibentuk oleh pemerintahan setempat. Pak Kintan Damara, baik. Jadi kalau dari penjelasan Bang Nur Ahmad tadi, mohon saya untuk diluruskan, Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali bahwa penyelesaian sengketa itu tidak hanya di pengadilan negeri atau pengadilan agama atau pengadilan yang lain, tapi ada sebuah pengadilan yang dikenal dengan arbitrase. Begitu kira-kira?
Betul sekali, Pak Ustadz. Jadi Oke, dalam hal arbitrase itu yang dalam hal menyelesaikan sengketanya sifatnya sama dengan peradilan umum. oke, Nanti sip. jadi dalam hal menggunakan pilihan sengketa dalam hal ini dalam bahasa hukumnya atau bahasa secara mungkin bahasa asingnya lah, forum of choice dan forum of law. Nah, penggunaan hukum dan forum of choice untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi arbitrasi itu menghususkan dalam klausula perjanjian yang Bapak Ibu buat nanti, yang biasanya adalah penyelesaian sengketa ketika ada di antara para pihak mendapatkan sengketa di antara para pihak, maka penyelesaian sengketa itu akan diselesaikan di pengadilan agama. Kebanyakan kan seperti itu klausula, apalagi sifatnya syariah ya Ustaz ya. Ini saya mau dikoreksi karena kebetulan pengalaman kami seperti itu. Jadi saya pernah beberapa dapat juga yang memang menangani perkara atau dalam hal menjalankan Berarti, perkara. oke. Oke. Berarti ini tergantung klausul yang disepakati oleh kedua belah pihak. Begitu Bang Nur Rahman. Betul sekali. Kalau misalkan di dalam klausul properti syariah, itu kan penyelesaiannya biasanya pertama diselesaikan secara kekeluargaan, ya kan? Musyawarah, kemudian ya mungkin ada yang melalui pengadilan agama, kadang-kadang juga teman-teman ada yang melemparnya ke pengadilan negeri begitu. Nah, sekarang klausulnya bisa dibuat bahwa penyelesaian sengketa, misalkan tadi keluarga, kemudian musyawarah, itu bisa dibuat klausulnya bahwa dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah. Kira-kira begitu? Betul sekali. Betul sekali. Jadi Oke. dalam hal klausulanya langsung menunjuk tidak ada pilihan lagi pengadilan agama atau arbitrase syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan Bapak Ibu sekalian akan memberikan penegasan dalam hal forum of choice untuk maunya dalam hal penegasan untuk menyelesaikan sengketanya adalah menggunakan arbitrase syariah. Nah, arbitrase syariah ini banyak sekarang. Dahulu yang punyanya MUI Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ada kemudian kita muncul ya salah satunya Badan Arbitrase Syariah Juris Indonesia punya kami. Dan ada Badan Arbitrasi Syariah Rumah Solusi Hukum juga ada. Ada beberapa badan arbitrase syariah yang sudah bermunculan sekarang. Ini yang kalau kita melihat bahwa forum untuk menyelesaikan sengketa ini kita bisa melihat dan alhamdulillah kalau saya sendiri kebetulan sudah pernah memutus untuk syariah. Jadi kalau dalam hal untuk memutus dalam hal syariah ini saya sudah dalam hal ketika saya mengikuti bimbingan teknis dengan Mahkamah Agung, standarisasi untuk putusan kami adalah standarisasi yang dimana sangat mirip dengan putusan pengadilan, tetapi kami lebih detail dalam hal untuk kemudian memilih dan bahkan memberikan solusi bagi para pihak untuk gimana gini. Yang kita harus garis bawahi, Satya, dalam hal namanya ketika menggunakan proses penyelesaian sengketa secara umum ataupun syariah. Dalam hal ketika menggunakan litigasi ataupun non-litigasi, ruhnya itu adalah penyelesaian sengketa sebagaimana tadi disampaikan oleh Antum tadi, yaitu apa? Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Jadi ketika saya mutus nih, nanti saya putus, putusan saya ini secara kekeluargaan nanti sifatnya bisa sukarela. Oh, saya putus, saya eksekusi dulu nih. Nanti kalau saya nanti ada kita selesaikan ya nggak apa-apa, nanti pengadilan kita berikan susu. Nah ini kembalian lah bahasa Jawa itu kan susu, gitu kan, kembalian. Nah kalau kita lihat di orang-orang yang pada umumnya menggunakan KPR dan lain-lain, ini tidak ada gitu kan. Kembaliannya bahkan hilang gitu kan. Bahkan kalau misalnya lebih dari KPR maka akan lebih banyak pasak daripada tiang, lebih banyak besar tanggungan daripada kemudian untuk penggesaran utang. Itu yang mungkin saya garis bawahi. Oke. Baik, Bang Nur Rahmat. Terima kasih atas penjelasannya di awal ini. Peserta Zoom kita ada 32 orang, Masya Allah. Dan di kolom chat ini sudah mulai agak memanas ini situasinya. Dan insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri forum kita siang ini sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, pukul 15 WIB. Dan insya Allah ini materi, nanti ada sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan ini, mungkin sambil dipersiapkan materinya. Bisa diketik lewat apa jika ada sengketa terkait di properti syariah? Nah, Bu Nidi, diketik dalam klausul perjanjian. Ya, ini saya bantu jawab ini. Waduh, betul gitu ya, Bang Nur Rahmat ya? Betul sekali. Jadi di perjanjiannya ditulis bahwa di antara para pihak menyelesaikan sengketanya arbitrase syariah. Nah, saya menawarkan sebagaimana kita diskusi. Ya, kita punya kantor hukum yuris. Kami beberapa kali mutus dan kita pernah putusan kemarin bahkan ke mantan ketua Kamar Agama. Berarti pada klausul perjanjian, baik itu kepada pemilik lahan ataupun kepada user, calon pembeli, buyer, itu klausul bisa disertakan bahwa jikalau ada permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian musyawarah, dan kemudian arbitrase syariah. Kira-kira begitu ya Bang Nur Rahmat ya? Oke, pertanyaannya
Pertanyaannya begini, bagaimana kalau misalkan ternyata belum, misalkan nih Bang Nur Rahmat, belum dibuat ini nih, belum dibuat klausul tersebut, dan ini sudah berjalan nih, perusahaan sudah berjalan, apakah bisa ditinjau ulang ataukah seperti apa kira-kira? Nah, pembahasan saya ini sering saya ajarkan pada beberapa bulan ya. Sempat tahun kemarin saya ngajar ada sekitar 5 sampai 6 profesor, bahkan jadi murid saya alhamdulillah. Ini mereka belum pernah kemudian menyelesaikan sengketa menggunakan arbitrase, kemudian saya ajari beberapa kali, alhamdulillah mereka sangat ngeh gitu. Oh, seperti itu ya. Akhirnya saya beberapa hal dalam hal putusan dan sebagainya mungkin saya memberikan arahan dan memberikan petunjuk dalam hal apa yang ditanyakan oleh Pak Anton tadi. Ini permasalahannya gini, dalam bahasa hukum itu namanya perjanjian itu ada dua, Pak Ustaz. Namanya pactum de compromitendo atau perjanjian yang dibuat sebelum muncul sengketa. Yang contoh nih, antum semua, panjenengan semua dalam hal ketika membuat perjanjian di antara para pihak user, pemilik dalam hal konsumen dan kemudian penjual properti dalam hal developer properti menjualkan unitnya kepada user atau konsumen. Maka di klausulanya itu dibuat sudah dari awal perjanjiannya. Itu namanya pactum de compromitendo. Nah, itu ketika ternyata, oh itu ada belum masalah. Kalau dalam bahasa umum yang sering kita dengarkan, ya mungkin ini tingkat awal orang-orang sarjana hukum S1 paling paham namanya addendum. Addendum itu perjanjian tambahan. Nah, tetapi dalam bahasa undang-undangnya, kalau ini sudah tingkat S2, S3 akan paham. Namanya akta kompromis, yaitu akta yang dibuat setelah munculnya sengketa. Jadi kalau seandainya dalam hal pembahasan ini, pembahasan yang sebenarnya lebih detail karena nanti kebetulan kami insya Allah pengalaman dalam hal membuatkan, mendampingi, memberikan advokasi, memberikan saran. Ini kita sangat pengalaman dalam hal ini, dalam memberikan saya mungkin sifatnya langsung sharing aja. Kayaknya langsung sebagaimana yang kemarin awal skenario-nya. Jadi saya memberikan pemaparan paling sekitar 5 menit sampai 10 menit. Silakan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ya tadi bagaimana pactum de compromitendo dan akta kompromis. Jadi pactum de compromitendo adalah perjanjian yang dibuat sebelum muncul sengketa dalam hal namanya perjanjian. Ini kalau dalam hal hukum perjanjian, ini kalau misalnya ada yang pernah kuliah di Fakultas Hukum S1-nya ataupun S2-nya, nanti ada namanya hukum perikatan. Ini ada sekitar 2 sampai 4 SKS nih. Ini mata kuliahnya langsung singkat. Jadi kalau dalam hal mungkin saya akan memaparkan tidak akan cukup waktunya, tetapi saya akan menggambarkan secara dalam hal hukum perikatan. Keterikatannya adalah pasal 1320 dan pasal 1338. 1320 KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek, buatannya Belanda ini, itu digunakan sebagai standar bahwa dalam hal namanya sebuah perjanjian di antara para pihak akan terikat menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Ada beberapa syarat, 4 syarat yang menjadi syaratnya, yaitu adalah di antara para pihak membuat perjanjian. Yaitu kemudian ada syarat sahnya berkaitan halalnya perjanjian, bagaimana kemudian menjadi suatu prosedur apa yang dilakukan dalam hal pasal 1320 tersebut. Dan kemudian ini menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam hal yang secara umumnya juga ini saya akan menjelaskan, mungkin bukan kelas hukum ya, tapi kelas secara umum. Jadi dalam hal bahasa yang sering kita bahasakan adigumnya adalah adigum itu sebuah istilah yang sangatlah tren atau sangatlah familiar, yaitu perjanjian yang dibuat di antara para pihak itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak. Itu dulu yang kemudian dipahami dalam hal walaupun toh kita dalam hal Islam, maka seorang Muslim kemudian terikat pada hukum syara, yaitu apa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'us Sahabat dan Qiyas. Nah, dalam hal hukum positif juga ada hierarkinya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, kemudian di situ ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, kemudian pergub, kemudian perwali dan lain-lain, dan perdes dan lain-lain. Ini kita membahasakan bagaimana hierarki, aturan yang kemudian terjadi. Dalam hal aturan yang secara umum tadi, maka ketika kita di antara para pihak membuat aturan secara khusus, oh ini tidak diatur nih, kemudian di KUH Perdata, kemudian di sebagainya, walaupun toh secara sebagai seorang Muslim, kita harus kemudian syarat halal itu apa? Mendapatkan ridho. Yang paling terutama kemudian ruhnya dalam hal arbitrasi itu panjenengan antum ini memberikan edukasi tentang bagaimana pentingnya beredukasi berjualan secara Islami dengan sistem syariah, dan di satu sisi antum kemudian mendapatkan pelindungan hukum jika sampai namanya kita tidak hidup dengan sistem yang Islami ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita tidak hidup dengan sistem Islami, apalagi sekarang banyak nih penjual-penjual properti, kemudian saya beberapa kali nanya dalam hal ternyata ketika jualan properti, ternyata jualan propertinya itu masih ada sangkut paut dengan pemilik lahan, belum selesai nih.
Nah, ini maaf nih dalam hal polisi, kepolisian daerah, Polda, atau mungkin Polres tempat, ataupun Polsek, ngeriui dalam bahasa tanda kutip. Nah, kemudian mempermasalahkan, oh ini bla 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 bla. Nah, ketika dalam hal kemudian terdapat perjanjian arbitrase, kalau saya nih nangani gitu kan, maka saya akan kemudian mutus dulu. Ketika saya kemudian tetap polisinya kemudian mempermasalahkan, loh, Bapak mempermasalahkan dasarnya apa, Pak? Ini sudah ada putusan arbitrase. Bahwa ketika sudah ada putusan arbitrase perjanjian di antara para pihak. Ini saya akan tunjukkan ini dalam hal gini. Di kompetensi relatif dulu Pak Abid, slide 6. Nah, ketika panjenengan atau antum semua kemudian membuat perjanjian di mana ada arbitrase sebagai klausulanya, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS atau alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang dimana ada terikat dalam perjanjian arbitrase. Saking luar biasanya Pak ya. Kalau seandainya mungkin ada, oh saya mau di pengadilan negeri saja, pengadilan agama, saya tidak mau di arbitrase. Nah, ternyata antum-antum semua atau panjenengan-panjenengan semua sudah memilih arbitrase. Nah, dalam hal undang-undang ketika kemudian dipaksakan, kita bisa melayangkan protes kepada pengadilan. Ini Anda sudah ada putusan nih. Nanti biar Mahkamah Agung yang akan memberikan teguran. Beberapa kali ada putusan ya. Bahkan ada pernah putusan yang ternyata sudah ada putusan arbitrase, dikasasi dibatalkan. Karena apa? Ada klausul perjanjian ketika mereka mendapatkan sengketa, ada sengketa penyelesaian sengketanya arbitrase. Mungkin PN-nya agak nakal, maaf ini dalam hal peradilan umum atau baik itu pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Saya ada beberapa yang maaf tanda kutip pengadilan-pengadilan yang nakal, oknumnya. Nah, maka ketika kemudian di tingkat kasasi dibatalkan karena apa? Ada klausula perjanjiannya. Nah, ini yang kemudian harus kemudian dipahami. Jadi ketika ada arbitrase itu bahkan pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan. Coba di slide berikutnya Pak Fit. Oh, mati-mati. Nah, ini saya mungkin bacakan juga ya kalau saya di slide 12. Di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19 tentang hak asasi manusia telah mengatur sebagai berikut: tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi kalau misalnya sengketa hutang piutang adalah sengketa perdata. Jadi kalau misalnya ada sengketa, kalau sudah kemudian di antara para pihak itu membuat sengketa perdata, nanti ada penyelesaian sengketanya, maka sengketa itu sengketa keperdataan, bukan sengketa kemudian masalah pidana. Ini kan banyak nih geriwu ini kan. Nah kalau kami, makanya gini, kalau misalnya panjenengan tidak memiliki tim ahli hukum yang pas, ini akan bisa blunder. Makanya harus kemudian ibaratnya memberikan pekerjaan pada orang yang pas. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang tentang hal tersebut. Jadi itu mungkin arah yang kemudian awal yang saya gambarkan. Dan ketika dalam hal namanya arbitrase, nanti saya kembalikan lagi di namanya kompetensi relatif dan absolut. Dalam hal arbitrase, maka sifat arbitrase itu adalah sifatnya final dan terikat, atau final and binding, atau final dan banding. Tidak ada lagi tingkat bagaimana proses hukum lainnya dalam hal baik itu bandingnya ataupun kasasinya. Jadi dalam hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ketika diselesaikan melalui arbitrase sudah tidak ada lagi tingkat atau penyelesaian sengketa lain selain arbitrase itu sendiri. Saya pengen banding lagi nih, saya pengen kasasi, tidak terima dengan putusan arbitrasenya gitu. Nah, tidak ada, kecuali kalau seandainya mungkin maaf ini ada permasalahan bisa mengajukan pembatalan ketika juga dilihat, oh saya ada kong kali kong nih sama developer. Makanya dalam hal ketika seorang sebagai arbiternya beda dengan nanti akan menjadi seorang konsultan hukumnya. Nanti saya mengedukasi secara gambaran umum gitu dalam hal ketika dalam hal penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase, sifat putusannya adalah tanpa banding, tanpa kasasi. Itu dulu mungkin seperti itu. Baik, Bang Nur Rahmat ini terlalu semangat, bisa minum dulu ya. Bisa minum dulu. Saya juga sambil minum, nggak apa-apa. Bapak Ibu, Masya Allah sudah banyak pertanyaan juga. Dan memang seru ini, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Ada 40 orang yang hadir di Zoom kita pada siang hari ini. Nah, mungkin ini sambil sedikit kita berikan Bang Nur Rahmat istirahat dulu. Sambil saya bacakan beberapa pertanyaan dari para peserta, terutama tadi yang mungkin datang belakangan atau di tengah-tengah ya. Jadi ada pengadilan di luar daripada pengadilan umum dan agama, yaitu yang dikenal dengan arbitrase. Nah ini
menjadi maklumat baru bagi kita, dan ini menjadi sesuatu yang menarik karena alhamdulillah kita dikenalkan oleh Bang Nur Rahmat bahwa di dalam hukum Indonesia selain daripada pengadilan negeri juga ada pengadilan agama, kita juga ada namanya pengadilan arbitrase. Dan tentu bagi Bapak Ibu ini bagi yang merasa ini baru bisa untuk ditelusuri, dipelajari ya, dipelajari dan kita punya Bang Nur Rahmat untuk kemudian kita lakukan forum-forum seperti ini ya. Ini forum insya Allah Bang Nur Rahmat bukan pertama dan terakhir kali. Kira-kira kita undang lagi Bang Nur Rahmat, siap ya? Insya Allah siap. Siap, oke. Baik, sebelumnya ini Bang Nur Rahmat mungkin bisa dijawab dengan singkat. Kalau konsumen maunya di pengadilan negeri, terus gimana? Kalau konsumen maunya di pengadilan negeri, karena gini, maaf, kalau dalam hal edukasi yang paling utama disampaikan, ketika bisnis yang dibuat itu adalah syariah, maka pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya adalah pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Jadi karena ini fondasinya syariah, ya, pastinya di awal itu pengadilan agama. Tuh, ya, itu mungkin yang harus kita pahami. Jadi edukasi itu yang pertama. Ketika kita memberikan ada namanya arbitrase, di sini adalah sifat untuk penyelesaian sengketanya adalah bagaimana disampaikan bahwa kita menunjuk pihak penengah untuk menyelesaikan sengketa bersama. Yang kemudian dalam hal Undang-Undang Nomor 399 ini mungkin seolah-olah baru ya pada Bapak Ibu sekalian karena sifatnya yang tertutup, Pak Ustadz Maliki. Nah, dalam hal arbitrase ini dari zamannya Pak B.J. Habibie sebenarnya. Cuman pada saat itu kemudian orang-orang mengenal arbitrase awal BANI ya, namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian mereka menggunakan dulu bisnisnya adalah Kadin. Nah, kalau asal muasalnya adalah orang-orang Kadin ini pengen menyelesaikan sengketa di antara para pengusaha pebisnis, mereka membuatlah namanya BANI, Badan Arbitrase Nasional. Nah, ternyata dalam perkembangan zaman muncullah namanya banyak penyelesaian sengketa, termasuk sengketa syariah. Ternyata bisnis itu bukan bisnis secara konvensional saja, ada bisnis syariah. Dan kemudian bisnis secara syariah ini diakui oleh negara kita. Dalam hal ketika mereka berhadapan sengketa syariah, maka proses penyelesaian sengketanya di pengadilan agama. Nah, tetapi kalau dalam hal kemudian bagaimana tidak mau dengan pengadilan agama, sebenarnya masyarakat itu mau-mau saja sih sebenarnya. Cuman perlu kita edukasi. Saya alhamdulillah kalau menawarkan itu kebetulan beberapa yang saya tawarkan hampir jarang yang kemudian memberikan klausul apa itu arbitrase, ya intinya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Oke, Bang Nur Rahmat. Berarti arbitrase ini penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, tetapi statusnya atau levelnya sama dengan pengadilan umum atau pengadilan agama. Betul sekali. Jadi sifatnya secara kekeluargaan karena tertutup, tidak boleh ada orang lain yang selain para pihak yang kemudian menyelesaikan sengketanya. Jadi gini, mungkin ada orang properti nih, banyak nih saya pernah dengar ada kayak kasus di mana? Kasus di daerah Tapal Kuda gitu kan. Beberapa Tapal Kuda itu cerita. Ini saya masalah Pak. Pihak awalnya adalah pemilik tanah, ternyata diprovokasi oleh pemborongnya atau dalam hal mungkin pemborong propertinya untuk yang bangun lah gitu kan. Ternyata ada masalah. Nah, ini mereka memprovokasi pemilik tanah juga itu masalah ini bla 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 dipermasalahkan. Nah, ini kalau kita mendudukkan bahwa ketika arbitrase, ketika sudah ada putus, jadi sifatnya gini, maaf. Ketika sudah ada diputus dengan arbitrase, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Ini bahkan maaf ini saya sampaikan lagi. Jadi kalau soalnya mereka sudah ada putusan arbitrase, saya sebagai seorang hakim arbitrase bisa menyidangkan perkara tanpa hadirnya para pihak yang kemudian tidak mau mengikuti aturan. Padahal di awal mereka sudah sepakat dengan perjanjian arbitrase syariah. Itu, jadi saya bisa memutus apa sih pertimbangannya. Nanti ada surat pernyataannya. Nah, jadi memang di sini kuncinya adalah seorang konsultan hukum yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam hal untuk bagaimana gambaran perjanjian, gambaran ketika ada muncul masalah sengketa. Jadi sifatnya arbitrasi ini akan kemudian memang harus ada konsultan yang sifatnya menyediakan payung sebelum terjadi hujan, Pak Ustadz Maliki, seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti baik. Arbitrase ini apakah memang diakui ya dalam sistem peradilan sekarang ini dan memang memiliki landasan hukum yang kuat?
Ini di poin yang saya buat rumusan masalah kan Pak An kemarin buatkan TOR ya dalam hal TOR ya. Itu ada di poin 5 pertanyaan antum itu sudah saya jawab dalam hal apakah diakui? Diakui karena sudah ada payung hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jadi sudah undang-undang bukan lagi peraturan pemerintah tapi undang-undang. Jadi di bawahnya Undang-Undang Dasar yang dimana secara khusus membahas bahwa arbitrase itu sebagai lembaga penyelesaian sengketa diakui. Nah, undang-undang itu isinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi itu yang kemudian dan bahkan Mahkamah Agung karena mengikuti perkembangan membuat namanya Peraturan Mahkamah Agung. Baik itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ada Perma Nomor 3 Tahun 2023, bahkan tentang arbitrase dan arbitrase syariah. Ini bahkan termasuk pembahas masalah eksekusinya. Nah, luar biasa kan? Berarti ini sudah kemudian ada perhatian yang sangat luar biasa karena perkembangan orang-orang dalam berbisnis syariah itu sudah mulai banyak, Pak. Jadi kalau seandainya antum kalau Mas Adi yang menolak, berarti edukasi yang diberikan ini masih kurang pas dan kurang greget gitu. Kalau mungkin saya membahasakan gitu, itu yang perlu kita harus garis bawahi. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Nur Rahman atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dan diskusi, silakan di kolom chat, diketik chatnya, atau mungkin bisa langsung raise hand atau mau bertanya langsung. Ada Pak Arya. Nah, ini Pak Arya raise hand. Silakan Pak Arya. Oh, sebentar Pak Arya. Saya bacakan dulu ini, ada tadi dari Bu Esti, sudah ada di kolom chat ini Bang Nur Rahmat. Ada calon investor non muslim bertanya, jika ada sengketa antara beliau dengan saya sebagai developer properti syariah, kemana para pihak bisa mengajukan perlindungan hukum? Bagaimana Bang Nur Rahmat? Itu bisa di klausulnya disertakan arbitrase, begitu kira-kira? Investornya tadi dibuatkan klausula perjanjian ada penyelesaian sengketa arbitrase syariah, Ibu Esti. Jadi dalam hal itu seperti itu. Kalau seandainya ada masalahnya maka diselesaikan menggunakan arbitrase syariah. Oke, dalam klausul itu kemudian arbitrase syariah langsung disebutkan nama arbitrasenya atau seperti apa kira-kira? Ada dua namanya gini. Dalam hal arbitrase itu ada dua, sifatnya institusional atau sebagai arbitrase secara ad hoc. Arbitrase institusional itu menyebut institusi apa yang akan mau digunakan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Nah, kalau saya kebetulan sudah berdiskusi ini sama Ustadz Maliki, kalau saya punya Badan Arbitrase Syariah Yuris Indonesia, atau sebagai arbiter, saya memutus secara pihak di bawah sengketa 500 juta kalau di pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, hakimnya tunggal. Nah, jadi kalau di arbitrase syariah pun sama, hakimnya tunggal nanti. Akan memutus hakim tunggal, melihat bukti, melihat kemudian dokumen, saksi-saksi di antara para pihak, apa yang kemudian dianukan. Nah, tinggal kita kemudian membuat putusan agar disepakati dan ditaati oleh para pihak. Jadi perlindungan hukumnya adalah sifatnya bukan sekedar perlindungan hukum, tapi sesuatu yang pasti dan mengikat di antara para pihak. Jadi yang perlu diedukasi bahkan non-muslim, maaf saya juga punya beberapa klien saya orang muslim, non-muslim rata-rata. Ya orang Tionghoa dan ini mereka juga senang kalau misalnya kita memberikan edukasi tentang syariah, arbitrase syariah, juga mereka senang. Alhamdulillah, jadi tidak usah kita terlalu khawatir bahwa sebenarnya ada kekhawatiran bagaimana penyelesaian sengketa. Dan kalau saja bilang arbitrase, mereka akan paham, tapi perlu kita pertegaskan bahwa arbitrase syariah itu adalah penyelesaian sengketa yang dimana secara kekeluargaan nanti bagaimana gitu. Dan intinya setelah kemudian ada sengketa tersebut, sengketa itu bisa dieksekusi. Oh, ternyata dengan pemilik lahan nih, saya gimana? Ternyata secara peradilan agama atau mungkin peradilan umum ya, baik itu negeri ataupun agama, nanti eksekusinya kadang, maaf ini saya beberapa belajar putusannya pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, itu mereka tidak berani untuk memutus secara tegas. Sedangkan kalau arbitrase, saya akan memutus dengan secara tegas, buktinya apa, dokumennya apa, saya akan menghukum nanti karena ini menghukum seperti ini menghukum. Jadi nanti ini pelajaran SKS lagi di beberapa SKS yang kalau kuliah nih. Jadi ya namanya putusan itu akan namanya sifatnya dalam bahasa hukumnya kondemnatoir. Sifatnya menghukum para pihak. Jadi putusan itu harus mengikat. Dan bahkan saya ini sebagai seorang hakim arbiter, saya bisa melakukan penyegelan. Saya meminta untuk kemudian didampingi nanti melakukan penyegelan terhadap objek yang dimana sengketa dan mereka sudah diputus tapi kemudian tidak mentaati isi putusan. Saya bisa melakukan penyegelan terhadap itu karena saya sebagai seorang yang kemudian sudah memutus perkara dan nanti saya kalau saya tidak mau ditaat dan turuti, saya kemudian melakukan
upaya hukum dan untuk dijalankan prosedurnya, dan bahkan putusan saya tersebut bisa dieksekusi di pengadilan agama agar dijalankan terhadap bagaimana objek yang dipermasalahkan. Contoh nih, Ibu Esti contoh tadi, mungkin dengan masalah investor pemilik lahan gitu kan, bahwa ternyata belum lunas ya kan, tapi sudah dibayar sekian. Jadi nanti ada sesuatu yang dibayar, berapa yang belum bayar, nanti sisanya kalau misalnya Ibu mau saya anu dulu lah. Jadi nanti bisa kita kemudian memberikan klausula di antara para pihak ternyata secara sukarela untuk menjalankannya, untuk kemudian dibayarkan sisanya atau mungkin diganti dengan objek lainnya atau apanya. Dan sifatnya bisa dieksekusi. Jadi eksekusi itu bukan sekedar apa, nanti akan ada peradilan atau pengadilan agama untuk melakukan bagaimana upaya hukum untuk bagaimana tidak ada lagi perlawanan kalau misalnya tidak mau mentaati. Tapi memang mungkin kalau bahasanya ini orang-orang sekolah tahu takut, berarti serem juga. Tapi dalam hal arbitrase yang arahnya adalah kalau saja mau panjenengan memberikan susu, itu lebih dianjurkan, diarahkan. Karena sifat arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa yang bagaimana, karena ruhnya APS itu alternatif penyelesaian sengketa ataupun yang disebut dengan litigasi adalah ruh secara kekeluargaan. Itu dalam hal penegasan saya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bang Nur Rohmat. Pertanyaan saya adalah arbitrase ini kan belum populer, terutama anggap saja di DPS, kira-kira begitu. Arbitrase syariah ini belum populer. Nah, pertanyaannya, Yuris Indonesia itu adalah arbitrase syariah? Betul, kami Yuris Indonesia punya dua badan arbitrase, baik arbitrase konvensional dan arbitrase untuk ini syariahnya. Dan sudah disahkan oleh Menkumham. Baik, Bapak Ibu bisa mencatat atau mengingat namanya Yuris Indonesia ya. Informasi lebih lanjut tentang Yuris Indonesia bisa menghubungi Bang Nur Rohmat atau menghubungi saya juga bisa ya. Nanti bisa kita komunikasikan. Nah, Yuris Indonesia ini adalah salah satu mungkin arbitrase syariah yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Kira-kira sudah, ya saya tanya langsung deh, Yuris Indonesia ini sudah ada di semua kota atau seperti apa kalau ada sebuah sengketa? Kira-kira gimana cara prosedurnya, Bang Nur Rahman? Perlu didudukkan dulu Pak Ustadz Maliki. Dalam hal namanya arbitrase syariah itu sifatnya gini, ada dua sengketa. Sengketa yang sifatnya nasional ataupun penyelesaian sengketa yang sifatnya per wilayah. Nah, ini contoh nih, kalau misalnya dalam hal arbitrase secara, atau mungkin pengadilan agama. Pengadilan kalau misalnya bersengketa, maka harus ditunjuk pengadilan agama kota-kota masing-masing. Sedangkan kalau menggunakan arbitrase, tidak kemudian wajib untuk kemudian hadir tempat masing-masing. Tapi kalau seandainya para pihak bersepakat untuk menunjuk, jadi gini, adanya arbitrase itu karena, oh saya mau orang itu karena saya tahu orang itu bisa berpengalaman memutus nih. Gitu. Jadi karena putusannya saya lihat enak nih, putusannya bagus lah, menenteramkan lah. Karena dalam Islam itu kan sesuatu yang harus menenteramkan jiwa, memuaskan akal, dan sesuai dengan fitrah manusia gitu kan. Nah, itu adalah bagaimana sesuatu yang lumrawi dalam hal Islam yang kita diajarkan sebagai seorang muslim. Nah, itu pun kalau seandainya kita menggunakan proses penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase, nanti standar itu yang kemudian harus menjadi sebagai pokok dalam hal ketika kita memutus. Kami bisa memutuskan seluruh Indonesia, tetapi untuk melakukan eksekusinya, didaftarkan eksekusinya di pengadilan agama yang dimana tempat objek sengketa itu berada, Ustaz. Jadi penegasan saya di situ. Jadi kalau seandainya dalam hal masalah ini, Bapak mau menunjuk yuris, boleh nih. Atau mungkin saya mau membuat cabang nih. Atau nanti gimana, saya nanti buat cabang di sana. Tapi saya antara Pak Ustadz Malik, saya harus netral. Karena ketika saya menjadi seorang arbiter, saya nggak boleh jadi konsultannya. Nanti kemudian ada orang, karena yang namanya, ya maaf ya, namanya konsultan dan para pihak, dan kemudian orang yang memutuskan, ini rawan nih kan, jadi kalau misalnya dalam hal. Nah, tetapi kalau saya mungkin kita Bapak Ibu sekalian pernah kenal ada orang yang pengalaman memutus perkara, ya boleh mungkin bisa menyarankan siapa yang akan memutus perkaranya. Oh saya mau Bapak itu yang memutus perkara saya karena saya lihat berpengalaman untuk memutus perkara dalam hal sengketa arbitrase yang saya biasa tangani. Itu boleh. Jadi namanya forum of choice untuk penyelesaian sengketa yang diantara para pihak bersepakat untuk menyelesaikan. Seperti itu. Jadi nanti untuk kecuali kalau eksekusinya maka didaftarkan di pengadilan agama atau pengadilan negeri tempat berada objek sengketa itu berada. Itu yang mungkin saya harus sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bang Nur Rahman atas penjelasannya. Ya, baik Bapak Ibu, ini ada Bang Arya, Mas Arya, Pak Arya di Jember. Sebelum kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, tafadhol Pak Arya, mungkin ada yang ingin ditanyakan secara singkat, mikrofonnya boleh dihidupkan.
Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maliki, Ustaz Nur Rahmat, advokat dan arbitrase. Kali ini mohon izin saya bertanya terkait dengan pengalaman yang sudah saya alami dengan pembeli yang membatalkan jual belinya. Ya. Nah, di dalam akad jual beli kita di hal terkait penyelesaian sengketa itu selain musyawarah mufakat juga disebutkan dalam hal tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, kedua pihak menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menjadi hakim. Nah, pada saat terjadi dispute atau sengketa, pihak mereka atau pembeli itu melakukan melalui advokatnya melakukan gugatan di PA Pengadilan Agama, dan kami sudah melakukan eksepsi atau penolakan atas kewenangan dari pihak Pengadilan Agama karena kita sudah menuliskan di dalam perjanjian itu pihak ketiga sebagai hakim. Cuman pada saat itu kami tidak paham harus pakai arbitrase. Nah, eksepsi kami ditolak oleh pihak hakim karena hakim merasa mereka lah pihak ketiga. Nah, ini sampai akhirnya sidang berlanjut, tetapi memang pada ujungnya pihak penggugat yaitu mereka pembeli intinya minta damai dan akhirnya kasus itu selesai di tahun 2023 akhir ya, gitu Ustaz. Nah, atas apa yang kami alami ini mohon masukan dari Ustadz Advokat Ustadz Nur Rahmat terkait bagaimana sebaiknya. Terima kasih. Demikian Ustadz Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arya atas sharing dan pertanyaannya. Sebelum saya serahkan ke Bang Nur Rahmat, berarti ini lebih kurang mungkin yang disampaikan Pak Arya, pentingnya melek dan memiliki konsultan hukum. Kira-kira begitu ya Pak Arya ya? Ya. Klausulnya sudah ada, klausulnya sudah dibuat, tetapi tidak memahami bahwa ternyata pihak ketiga itu adalah bisa kita serahkan kepada arbitrase. Kira-kira begitu ya Pak Arya? Baik, silakan Bang Nur Rahmat, mungkin ada yang ingin disampaikan, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Arya. Baik, terima kasih Bang Maliki, Bang Ustadz Maliki, Pak Arya, Ustadz Arya ya. Dalam hal yang disampaikan tadi gini, memang kalau seandainya ada klausula yang sudah dibuatkan, namanya Pactum de Commerciendo atau perjanjian yang dibuat sebelum muncul sengketa. Jadi ketika perjanjian yang dibuatkan sebelum muncul sengketa sudah menyebutkan ada hakim ketiga, memang hakim ya sangat wajar menolak karena tidak menyebutkan secara jelas dan gamblang bahwa menggunakan arbitrase syariah atau arbitrase. Terkecuali kalau seandainya Oke, sebentar, sorry. Berarti memang harus secara jelas dituliskan dalam klausul itu bahwa hakim atau pemutus perkara itu ya siapa yang kita inginkan, yaitu adalah arbitrase, begitu. Oke, baik. Arbitrase syariahnya itu ada dua, apakah konstitusional atau sifatnya ya, institusional atau institusi apa, ataukah Basarnas atau Juris Indonesia, atau mungkin menggunakan pilihan yang namanya ad hoc. Atau kita langsung menyebut nama. Mungkin Pak Arya menggunakan arbiter syariahnya langsung nama saya, Muhammad Nur Rahmat. Boleh. Oke, berarti itu sifatnya adalah mediator atau hakim secara pribadi, ad hoc gitu? Ya, hakim, tapi saya mau menunjuk cuman dalam hal hubungan bisnis, memang saya tidak bisa menjadi konsultannya Pak Arya. Dalam hal karena dalam hal konsultan hukum, beberapa hal pertimbangan saya harus bersifat objektif karena ketika menjadi seorang konsultan tidak bisa menjadi seorang arbiter atau sebagai pemutus untuk memutus perkara yang diantara para pihak bersengketa. Jadi kalau seandainya menyebutkan arbitrasenya dan bahkan dalam hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 9 nanti coba dibaca. Di Pasal 9 itu menyebutkan harus syarat subjektifnya ketika tidak ada masalah, ada namanya akta kompromis. Nah, akta kompromis itu mengharuskan di antara para pihak menyebutkan nama para pihak itu secara mendetail. Siapa nama para pihaknya? Namanya si Fulan sama si Fulan, tak A atau B gitu kan. Itu menjadi para pihak yang di antara para pihak kemudian yang di antara mereka bersengketa. Nah, dan di antara mereka ketika kemudian memunculkan sengketanya, di situ sudah menyebutkan identitas secara jelas, alamat KTP-nya, NIK-nya dan lain-lain kan. Nah, kemudian ketika mereka juga menunjukkan, maka disebutkan juga siapa arbiternya, arbiter syariahnya, kalau sifatnya akta kompromis. Tapi kalau sudah akta kompromis itu menyebutkan institusional, maka institusional itu akan menyelesaikan sengketanya. Jadi tidak perlu menyebutkan namanya, bahkan sekretarisnya. Jadi nanti kalau misalnya sifatnya syariah,
Dan bahkan dalam hal syarat objektifnya itu disebutkan, maka harus ada pernyataan bahwa arbiter tersebut sepakat untuk menyelesaikan sengketanya. Ini kemudian harus dilakukan. Jadi kalau ini mau belajarnya saya panjang, nanti saya hanya gambaran umum saja kepada Pak Arya. Tapi nanti secara umumnya nanti kalau saya mau konsultannya nanti bisa diskusi sama Ustadz Malik. Saya akan memberikan gambarannya. Apakah mau menggunakan legal coach kah? Ya mungkin mau biaya memberikan konsultan yang tidak mahal-mahal amat. Bisa dengan UMR, bisa memberikan semua konsultan masalah Bapak itu bisa dianukan nanti sifatnya komunal gitu kan. Atau mungkin secara private nanti memberikan bagaimana konsultasi secara hukum khusus. Ya, di slide saya sudah menyajikan hal tersebut. Nah, dalam hal penyelesaian sengketanya pun sama. Kalau kita di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, maaf ini perlu didiskusi juga. Kadang dengan lawan, saya tantang juga gini. Kalau mau lawan ya nggak apa-apa, saya siap sih. Saya walaupun toh kita duluan ya, kita bilangin. Kalau mau sampai kasasi, saya siap-siap saja. Tapi Bapak harus siap juga nanti kemudian dengan sengketa ini, pelurunya juga harus tambah panjang dong. Kita bilang gitu kan. Maaf ini kadang beberapa perkara, ini saya pernah perkara di Balikpapan. Ustadz Malik itu. Dalam hal ketika menangani perkara objek sengketa 16 miliar, kemudian hakim itu kemudian langsung ceplosan di ruangan sidang bilang, saya mau tak putus perkaramu, asalkan 3,5 miliar kasih ke saya. Itu tingkat pertama, baru pengadilan negeri. Bayangkan belum banding, belum kasasi, utang 8 miliar. Bayangkan kalau orang mau bersengketa, saya buat utang segini, menyelesaikan berapa gitu kan, duitnya berapa gitu kan. Nah, belum kemudian peluru-peluru yang lainnya ini belum banding lagi, belum kasasi, utangnya nggak seberapa. Akhirnya saya selesaikan dengan secara kekeluargaan, utang yang kemudian mestinya tinggal 8 miliar tertulis di selik OJK-nya, kemudian hanya tertulis dengan kemudian bisa diselesaikan dengan hanya sekitar 3 sampai 3,5 miliar. Jadi kita membahasakan bahwa sebenarnya sengketa itu bisa diselesaikan kalau seandainya kita paham, makanya harus mendapatkan konsultan yang pas dan tepat. Dan bahkan ketika dipidana, ada saya pernah tangani perkara, klien saya dipidana, putusan saya bilang, loh ini putusannya arbitrase syariah Pak. Tidak apa-apa kalau mau Bapak nanti saya permasalahkan ke Mahkamah Agung. Tidak mau mengikuti putusan, takut dia. Akhirnya memaksakan dengan secara kekeluargaan, tapi ya gitu tadi. Nakut-nakutin. Karena mereka tidak berani putus, karena apa? Sudah ada putusan arbitrase syariah. Jadi putusan arbitrase syariah, bahkan saya sebutkan di awal tadi, di pasal 3, wajib untuk menolak. Kalau ketika ada perkara yang kemudian ada klausul arbitrase, maka di antara para pihak wajib menolak. Kalau seandainya Pak Arya tadi kemudian menyampaikan bahwa di situ tidak ada klausul arbitrasenya, hanya menunjuk hakim pihak ketiga sebagai hakim, ya hakim eksepsinya kan ditolak karena wajar, tidak menyebutkan siapa. Karena di aturannya harus ada dua hal, apakah dia itu menggunakan arbitrase secara institusional ataupun arbitrase secara ad hoc. Baik, terima kasih banyak Bang Nur Rahmat, dan alhamdulillah insya Allah bisa difahami oleh Pak Arya dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Diminum dulu Bang Nur Rahmat, tenang, santai. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak terasa yang hadir di Zoom ada 37 orang dan stabil dari tadi 38, 37 dan sekarang masih ada sisa waktu 13 menit. Ada Pak Agus, ada Pak Vinaya, ada Pak Maisuro, Pak Edi Depok, Bu Esti di Malang, ya, Pak Musdadi Tangsel, Pak Zorni Jambi, Bu Liza tadi ya, ada Pak Aditya, ya, ada Pak Agus, ada Pak Yan di Malang, ada Pak Idris, ada Bu Zi, ada Pak El di Bandung, Pak Fridwan, Pak Romi, Pak Zuhriyadi, Bang Zuhriyadi, Masya Allah sangat tercerahkan, alhamdulillah, ya. Kemudian ada apa nih, meeting DPS. Ada siapa lagi yang hadir? Alhamdulillah Pak Rizal di Depok, Pak Roni, Pak Yanto. Pak Yanto tuh kok si alun gitu gambarnya ya. Kemudian ada Pak Andre, ada Pak Miftahul Huda, Pak Ariza, ada Royal, ada Pak Taufik, ada Pak Trijunarto, ada Pak David, juga ada Bu Lia Amilah dan Pak Arianto. Baik, waktu kita tinggal 12 menit. Ada satu pertanyaan ini, Bang Nur Rahmat. Sebelum satu pertanyaan ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, boleh di chat, direspon di kolom chat. Kira-kira kita akan hadirkan lagi Bang Nur Rahmat bersama Yuris Indonesia. Boleh apa enggak ini kira-kira? Setuju apa enggak ini? Kita hadirkan lagi Bang Nur Rahmat di dalam forum kita untuk menjelaskan tentang bagaimana arbitrase dan konsultan atau pendampingan hukum di properti syariah. Kira-kira setuju apa enggak ini? Boleh direspon di kolom chat ini ya.
Setuju banget, alhamdulillah Pak Vinaya. Kemudian ada Pak Andre setuju, Bang Zuhriyadi setuju, ada Pak Rizal lanjutkan setuju, ya. Pak Arya setuju, alhamdulillah. Pak Fridwan, ya. Kita berharap ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendampingan hukum ini betul-betul DPS bisa hadir, ya. Dan kita mesti yakin bahwa kita real project, real syariah. Di antaranya adalah real project kita harus tertata secara hukum atau legal kita. Ada Pak Arianto, setuju Gaspol Jawa Timur. Bu Maisuro di Aceh, setuju. The Royal Investama. Tadi mana? Malang ya? The Royal Investama Malang ya? Setuju dong, baik ya. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, karena ini memang waktu kita terbatas dan memang ini adalah perkenalan awal kita dengan Bang Nur Rohmat dan Yuris Indonesia, ya. Jangan khawatir, insya Allah ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Kita akan rancang kembali. Ini adalah program dari tim legal DPS, ya. Di sini hadir tim legal DPS, ada Pak Nur Rohmat, ada Bu Lia Amilah, ya. Kemudian siapa lagi nih yang hadir nih? Pak Musdadi. Nah, Pak Musdadi ini juga tim legal, ya. Dan insya Allah kita akan terus update informasi dan berita serta kekuatan hukum terkait dengan properti syariah. Terakhir tadi Bang Nur Rohmat, masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Apakah arbitrase ini hanya pada perdata saja atau seperti apa? Apa kira-kira ada mungkin arbitrase ini bisa untuk pidana? Terus kemudian perjanjian dengan konsumen kalau sudah berjalan itu bisa direvisi atau tidak? Kira-kira bagaimana Bang Nur Rohmat? Tafadhol. Ya, yang pertama itu ya arbitrase syariah atau arbitrase itu memang khusus perdata saja. Oke, khusus perdata saja ya. Tetapi dengan adanya putusan perdata ini tadi kan saya sudah bahas kan ya. Tadi saya buatkan ketika jika sengketa di antara pidana dan perdata bertemu itu di slide 10 sama 11. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 disebutkan gini. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi kalau misalnya ada para pihak yang kemudian ternyata sengketa nih, muncul sengketa di antara para pihak. Kemudian ada masalah, oh ternyata jual belinya belum lunas, ada mungkin masalah berkaitan perjanjian dan sebagainya. Pihak-pihak yang lain kemudian mempermasalahkan. Atau kecuali kalau situ sudah ada masalah kan maaf nih dalam hal terkecuali. Ini yang perlu mendasar kalau seandainya developer ini paling utama adalah masalah legalnya harus selesai dulu, sempurna dulu. Jangan sampai kemudian buat bisnis, tapi ternyata ya tadi bisnisnya ternyata legalnya belum selesai. Konsultan masalah berkaitan dengan perjanjiannya, berkaitan dengan perizinannya, berkaitan dengan bagaimana akad-akad yang pas dan tepat ini kemudian belum memiliki standarisasi yang tepat. Nah, dalam hal ini sebagaimana saya kembalikan, maka dalam hal aturan ini saya pernah kemudian mendiskusikannya dan bahkan putusannya. Dan bahkan maaf ini pihak berwenang, pihak aparat. Kemudian saya tunjukkan dalam kebetulan rekan yang lain yang menunjukkan. Nah, ini kemudian mau menyampaikan, tidak bisa Pak, tidak berani dia karena sudah ada putusan arbitrase. Mereka harus mengikuti dan patuh. Jadi kalau misalnya adalah masalah pidana dan perdata bertemu, tapi sudah ada putusan perdata, maka putusan perdata menjadi sesuatu yang mengikat di antara para pihak. Itu yang kemudian harus dipatuhi dan dijalankan. Terkecuali kalau polisinya masih nakal, maaf ini ada beberapa oknum ya. Nah, boleh kemudian melaporkan ke Propam, melaporkan dalam hal putusan juga kemudian dijalankan ke Mahkamah Agung untuk kemudian dipermasalahkan. Nah, ini bisa kita jalan. Nah, ini kembali lagi, mau tidak mau tetap Bapak Ibu sekalian harus memiliki konsultan hukum yang pas dan nanti forum of choice dan forum of law untuk menyelesaikannya juga yang pas dan tepat. Bang Nur Rohmat, itu kira-kira Yuris Indonesia selain arbitrase itu juga apakah juga memberikan penawaran konsultan hukum atau pendampingan hukum? Baik, sebagaimana dari sejak awal, kalau seandainya kita mau mendampingi Bapak Ibu sekalian, kami akan mendampingi secara personal. Tapi ketika kami memutus mendampingi secara personal, maka perkara tersebut saya tidak bisa memutusnya. Jadi mungkin menunjuk nih saya sebagai konsultan atau advokat pendamping untuk memberikan saran gimana Bapak Ibu sekalian ketika mendapatkan masalah. Maka masalah itu saya menjadi konsultan hukum yang pas untuk berkaitan dengan masalah return review perusahaan, bagaimana semua perjanjian-perjanjiannya, pendampingan dan lain.
Nah, Oke. penawaran saya sebagaimana di slide 17, saya itu bisa menawarkan, nah bolehlah teman-teman mungkin honorarium menganggap dengan gaji UMR, membayar nanti sifatnya coaching, jadi dalam hal semua member-member itu bisa kita coach, tapi bukan nanti menggunakan bendera Yuris Indonesia, tapi mungkin Iya. personal saya atau mungkin teman-teman yang lain di legal nanti akan saya berikan masukan saran atau mungkin rumus solusi hukum juga yang sebagaimana saya sampaikan oleh rekan saya yang lainnya seperti itu. Baik. Berarti untuk konsultan atau pendampingan hukum, insya Allah tim legal DPS punya produknya ya, kira-kira ya. Siap sekali. Jadi Masya Allah. legal property konsultan inilah yang nanti dalam hal siapa yang Pendampingan dan adalah konsultan. solusi hukum yang nanti toh dalam hal di belakang layarnya mungkin kita akan sepaham lah dalam hal nanti akan bagaimana ya nanti akan Baik. bagaimana arahnya untuk menggambarkan dan mengarahkan yang tepat untuk Bapak Ibu sekalian nanti bagaimana sih langkah hukum yang tepat untuk masalah jangan sampai ada masalah pidananya. Oh nanti masalah pidana perjanjiannya seperti apa sih yang tepat nanti kita kemudian nanti Bapak Ibu sekalian bisa sifatnya legal property legal coach legal property konsultan ini nanti akan kemudian sifatnya bisa lebih detail kalau mungkin pas slide 17 Pak Pip. Slide Baik. 17 itu bisa dua apakah sifatnya komunal, community atau sifatnya coach. Nanti atau mungkin sifat private ya kan. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian, member DPS, ini hadir Alhamdulillah masih 37 orang. Kita di Zoom bertahan hingga menjelang sholat asar. Bagi yang ingin pendampingan konsultan hukum, ya tentu DPS selalu berupaya untuk memberikan pendampingan terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Sehingga bisa untuk disampaikan ya melalui DPW atau melalui DPS pusat ya, dan kita selalu berkoordinasi dengan tim legal DPS dan insya Allah DPS selalu berupaya untuk menghadirkan ya orang-orang yang bergabung di DPS untuk menguatkan dari dua sisi, real project, real syariah, sehingga memang betul-betul pendampingan secara hukum project dari teman-teman DPS terjaga insya Allah. Sebelum closing statement dari Bang Nur Rahmat, karena waktu kita tinggal 4 menit lagi, Bang Nur Rahmat, sebelum closing statement, saya mengajak Bapak Ibu, ini ada buletin kita sudah terbit, buletin majalah properti syariah. Nah ini ya, bagi yang belum order, sangat rugi sekali. Silakan, ini edisi yang sangat menarik sekali, disertai dengan katalog galeri foto-foto ketika Silaknas dan kegiatan-kegiatan daerah. Jadi ini buletin kita. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa dipesan di admin DPS Pusat. Berikutnya, sebelum saya serahkan closing statement juga, saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian untuk Silaknas DPS 2025 di bulan November. Sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 5 bulan lagi kita akan Silaknas. Kita akan berjumpa kembali di Padang, Sumatera Barat. Ya, Baliak Kampuang, Kampuang nan Jawa di Mato. Jadi ada 5 bulan lagi untuk mempersiapkan tabungan tiket pesawat atau mungkin bensin kita, dan juga tabungan untuk membayar tiket acara Silaknas kita. Dan insya Allah Silaknas kali ini kita akan buat berbeda dari Silaknas-Silaknas sebelumnya, dan tentunya ini Silaknas perdana di Pulau Sumatera. Baik, kepada Bang Nur Rahmat mungkin ada closing statement lebih kurang 2 menit ke depan. Tafadhol masykur. Bagi closing statement saya menyampaikan bahwa dalam hal membangun bisnis syariah, jangan hanya membangun proyek syariah, tapi bangun juga kesadaran hukum syariah. Properti syariah tanpa pemahaman hukum yang benar bisa menjadi celah sengketa. Melek hukum adalah bagian dari amanah dan akhlak yang bisnis yang benar. Dalam hal ini, ketika Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan konsultan hukum yang tepat dan bagaimana penyelesaian sengketa yang tepat, maka setiap masalah bisa kita kemudian cegah. Nah, dan semoga paling terutama adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian mendukung bagaimana penyelesaian sengketa yang diantara para pihak yang sebenarnya awalnya adalah bersifat kekeluargaan. Akhirnya karena ada sengketa, hubungan yang mungkin sifatnya kekeluargaan bisa menjadi runyam. Ini yang kita bisa mencegah dalam hal ini terjadi. Dari saya seperti itu.
Monggo bisa kita diskusi lebih jauh di forum dan kesempatan yang lain. Semoga kalau soalnya ada kata yang salah, ibarat dalam hal pepatah, jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, mohon maaf, jangan simpan dalam hati. Cakep, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak abangku, Bang Nur Rahmat, atas penyampaiannya. Pak Mahmud, Prof. Mahmud, keren, Masya Allah, hadir. Insya Allah ini bukan pertama dan terakhir kali, karena terkait dengan hukum ini butuh pendekatan dan pemahaman yang kuat. Maka insya Allah kita akan undang kembali dari tim legal setelah komitmen untuk mengadakan event terkait dengan hukum, yaitu minimal 1 bulan 1 kali. Nah, kali ini Pak Nur Rahmat, berikutnya mungkin ada pemateri-pemateri yang lain, ya, Pak Musdadi, Bu Lia Amilah, serta Pak Rifki, ya, dan kita akan terus memberikan pendampingan secara hukum agar betul-betul terwujud real project, real syariah. Masih butuh waktu lebih lama, curcol. Waduh, ini teman-teman yang pengen curcol, pengen langsung ngerekrut konsultan, bisa menghubungi Bang Nur Rahmat atau menghubungi saya atau menghubungi teman-teman pusat, ya. Insya Allah tim legal siap memberikan pendampingan DPS, mudah-mudahan betul-betul bisa terjaga. Insya Allah Pak Vinaya, ini Pak Sarul senyum-senyum aja ini ya. Mau doa Pak Sarul? Pak Sarul mau doa sama Bu Nidi? Baik. Pak Ahmad. Ya, saya kayaknya wajahnya nggak asing ini sama Pak Sarul. Sama beliau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Sarul nanti Pak Sarul sama Bu Nidi kalau mau curhat nanti di Makassar aja ya, jangan di sini curhatnya ya. Oke. Kita ngopi-ngopi Pak Sarul. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah Pak Vinaya, terima kasih banyak semuanya, Pak Arya, ya Bang Sarul dan seluruh rekan-rekan DPS dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini sangat bahagia sekali, Jumat berkah, masih di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, mudah-mudahan Allah berikan balasan yang terbaik atas pengorbanan kita, dan mudah-mudahan Allah perjumpakan kita kembali dalam forum yang lebih berkah lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator yang agak cerewet dan ramai siang hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kalau bosan nanti nggak apa-apa, moderatornya Bang Sahrul dan Pak Vinaya aja. Terima kasih. Saya nggak bisa pantun kayak Bang Nur Rahmat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.